Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada sobat-sobat Rohis semuanya, kembali lagi di Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4. Yeay. Ya, sekarang sudah memasuki Rohis Talk edisi ke 14 ya. 14, sekarang udah ke-14 ya? Iya, udah alhamdulillah ya, masih istiqomah lah untuk bisa merilis konten-konten di podcast ini. Semoga bisa bermanfaat lah buat teman-teman Rohis ya. Buat teman-teman pengurus Rohis nih di Kota Bogor, ada iklan dulu sebentar. Insya Allah FSRB masih membuka pendaftaran pengurus ya sampai tanggal 29 Desember. Tinggal beberapa hari lagi. Silakan linknya dilihat di deskripsi, jadi langsung aja diklik dan daftar bagi yang berminatnya. Sudah banyak yang ikut ya, di luar perkiraan kami ya, yang tadinya mungkin bakal cuman belasan, ternyata udah puluhan gitu, banyak. Padahal mungkin yang kelas 10-nya belum pernah ketemu gitu ya sama FSRB karena masih PJJ gitu ya. Jadi langsung aja diklik tinyurl.com/daftar FSRB 21. Begitu iklannya. Sekarang podcastnya Voice Talk agak sedikit berbeda ya, karena di sini sekarang akan temanya itu tentang pembinaan karakter Rohis gitu. Jadi bina karakter Rohis. Di sini kita akan membahas sebuah surat yang menarik ya, yaitu surat Quraisy, surat yang diturunkan di kota Mekah ya, itu termasuk surat Makkiyah, terdiri dari 4 ayat. Surat ini menceritakan bahwa tentang Allah yang memerintahkan orang-orang Quraisy agar menyembah Allah gitu ya, Tuhan mereka, dan yang memberi kenikmatan kepada mereka. Mungkin saya bacakan artinya ya, terjemah dari surat Quraisy-nya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ini ada makna dari mufradat ya, atau fase atau kalimat gitu ya. Di ilafi Quraisyin ilafihim, artinya alafa ilafan wa ilfan wa ilafan, artinya komitmen terhadapnya dan selalu berada padanya. Ada yang mengartikannya sebagai perjanjian dagang atau persetujuan dengan orang lain. Ini menunjukkan adanya kesatuan dan keterkaitan. Ilafa ya, liilafi Quraisyin, itu alafa ilafan wa ilfan wa ilafan, artinya komitmen. Terus yang kedua ada rihlatash syita was-sayf. Rihla atau irtihal, arti sebenarnya adalah mengencangkan tali hewan untuk berpergian. Lalu kata-kata ini menjadi istilah dalam berpergian gitu. Jadi kalau pengurus Rohis juga kan biasanya suka ada program rihlah gitu ya, jalan-jalan, refreshing, atau biasanya tafakur alam gitu ya. Kalau Rohis Kota Bogor mungkin biasanya ke kebun raya sebelum pandemi gitu ya, rihlah. Yang selanjutnya ada hadzal bait ya. Itu maksudnya Ka'bah, rumah ini ya, maksudnya Ka'bah. Ini wa amanahum yang terakhir lagi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf gitu ya. Nah, wa amanahum ini artinya menyelamatkan mereka. Kalau kata saya pernah dengar ceramah gitu ya dari seorang, saya lupa siapa, itu ini sebenarnya yang at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf ini mungkin salah satu hal paling minimal yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kalau misalnya definisi kesejahteraan bagi rakyat itu adalah ini, pemerintah bisa menyediakan makanan gitu ya, dalam tanda kutip makanan untuk seluruh warga. Ya, rakyat itu supaya tidak lapar dan mengamankan negara gitu ya, supaya ya rakyatnya tidak ketakutan gitu ya. Wallahu alam tuh. Nah, ini mungkin sedikit penjelasannya ya tentang surat Quraisy ini. Kita semua tahu bahwa negeri Mekah dan sekitarnya berupa gurun pasir dan tidak ada tumbuh-tumbuhan.
Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Al-ayah. Kondisi ini membuat penduduknya memikirkan kehidupan mereka. Mereka menjadi pedagang, berjual beli bersama negeri-negeri tetangga, baik bagian utara dan selatan. Maka di musim dingin mereka pergi ke Yaman dan musim panas mereka pergi ke Syam. Oleh karena itu mereka tuan rumah Baitullah atau tetangganya, maka mereka sangat dihormati dan dihargai. Oleh sebab itu bertambahlah manfaat mereka, semakin luas jangkauan dagang mereka, banyak keuntungan mereka, sebab mereka membuat perjanjian dagang bersama negeri-negeri tetangga. Nah gitu, jadi karena mungkin tidak bisa bercocok tanam gitu ya, jadinya penduduk Makkah ini mungkin membeli bahan makanan dari tumbuhan itu ke negeri tetangga gitu ya, terus mungkin menjualnya lagi di Mekahnya gitu ya. Reseller. Mantap juga reseller. Nah terus maksud utama dari surat ini bahwa Quraisy gitu ya, anak cucu An-Nadar bin Kinanah tidak menyembah Tuhan mereka karena suatu sebab. Oleh karena itu hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini atau Ka'bah, karena dia yang memberikan mereka kebiasaan bepergian pada musim dingin dan musim panas berdagang serta mencari rezeki. Dengan demikian mereka menjadi kaya dan merasa aman untuk berpindah-pindah kemana saja yang mereka mau. Itu semua karena kemuliaan Allah yang menjadikan mereka sebagai tetangga rumahnya dan pelayan orang-orang yang berhaji. Sebenarnya iya, bagi orang-orang Makkah gitu ya, yang pekerjaan paling terhormat itu adalah melayani orang-orang yang berhaji atau mengunjungi Ka'bah gitu ya, orang-orang yang mengunjungi Ka'bah untuk berhaji. Jadi ini adalah kemuliaan bagi mereka gitu ya, menjadi tetangganya Allah gitu ya, rumah Allah. Jadi makanya mereka dihormati oleh bangsa-bangsa di sekitarnya gitu. Dan ini juga sebenarnya ayat tentang akidah ya gitu ya, seperti banyak surat-surat Makkiyah lainnya gitu. Jadi biasanya memang surat Makkiyah itu temanya tentang akidah karena masih di awal risalah itu turun kepada Nabi Muhammad ya, sehingga supaya kuat, supaya imannya teguh gitu ya, kokoh. Maka paling banyak tuh mungkin adalah surat-surat tentang akidah gitu ya. Jadi di sini Allah beritahukan bahwa Tuhannya yang harus disembah tuh tidak lain tidak bukan adalah Tuhan yang pemilik rumah ini gitu, pemilik Ka'bah ini gitu ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang memiliki anugerah dan kemuliaan untuk penduduk Ka'bah, untuk penduduk Mekah, di mana Allah sendiri yang menyelamatkan dari serangan Abraha agar ia menjadi tempat mulia bagi mereka dan agar mereka tetap bisa berdagang dengan para tetangga mereka. Oleh karena itu, hendaknya mereka menyembah Tuhan rumah ini yang telah memberi makan mereka setelah lapar dan miskin, juga yang memberikan rasa aman setelah mereka berada dalam ketakutan dan kehinaan. Ya gitu, jadi yaitu atas rahmat Allah gitu ya, atas kasih sayang Allah selamatkan penduduk Mekah dari serangan Abraha dengan tentara gajahnya gitu ya, sehingga yang tadinya udah ketakutan itu menjadi ada rasa aman yang Allah berikan kepada hati mereka gitu ya. Juga yang tadinya kelaparan dalam keadaan miskin gitu ya, dengan adanya amannya rasa aman tadi dan dihormati oleh bangsa lain ya, karena menjadi tetangga Allah dalam tanda kutip gitu ya, sebagai pelayan orang-orang yang berhaji. Maka bangsa Quraisy ini dihormati oleh suku-suku yang lain, oleh kabilah yang lain. Jadi makanya mereka mungkin lebih mudah buat berdagang gitu ya. Allah yang meluaskan rezeki mereka, yang membentangkan rasa aman untuk mereka, dan yang membuat mereka bisa diterima oleh semua orang selaku tuan rumahnya dan pelayan para hajinya. Dengan demikian, mereka berhasil mendapatkan makanan dan keamanan untuk diri dan perdagangan mereka. Jika yang memiliki semua kemuliaan itu, maka hendaklah mereka menyembah Allah semata tanpa menyembah yang lain, karena Allah sendirilah yang memberi makan mereka setelah lapar dan memberikan rasa aman setelah ketakutan. Ya gitu. Jadi ini menjadi sekali lagi poin akidah gitu ya, karena Allah sebagai Rabb juga itu berarti Allah juga sebagai ilah gitu ya. Allah yang meluaskan rezeki, memberi makan, memberi keamanan,
maka yang patut disembah hanya Allah gitu, tidak lain tidak bukan gitu. Jadi mungkin juga bisa diterapkan untuk ini ya, ya karena yang menciptakan mata, hidung, mulut gitu adalah Allah gitu ya, segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hanya patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini adalah kausalitas itu yang sebenarnya logis gitu ya. Kalau Allah yang satu-satunya yang bisa mengendalikan, memberikan, menciptakan, maka ya Allah saja yang patut disembah gitu ya. Apalagi memberikan nikmat kepada kita gitu ya. Ya mungkin itu buat Rohis Talk edisi ke-14 ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Rohis semua. Amin. Nah, kita ketemu lagi di Rohis Talk selanjutnya. Jangan lupa buat para pengurus Rohis untuk daftar menjadi pengurus PSRB ya, masih dibuka sampai tanggal 29. Baik, dengan begitu kita cukupkan saja. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.